lembingku mengambil ancang-ancang sampai aku yakin bahwa itu akan mengenai sasaran, dan kemudian melepaskannya untuk terbang. Saat lembingku menghantamnya, orang Ansor itu menyerangnya dan menebasnya dengan pedangnya. Hanya Rabbmu yang tahu siapa di antara kami yang telah membunuhnya. Jika aku yang telah membunuhnya, maka meskipun aku telah membunuh manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah, aku juga telah membunuh manusia terburuk, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di sisi lain, ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa Wahsy bin Harb masuk Islam atas undangan Rasulullah. Hal ini didasarkan pernyataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasulullah mengirim utusan untuk mengundang masuk Islam Wahsy bin Harb, orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Hamzah, paman Nabi Muhammad. Utusan itu kembali dengan pesan dari Wahsy yang menyatakan, "Wahai Muhammad, bagaimana engkau dapat mengajakku masuk Islam ketika engkau mengatakan bahwa seorang pembunuh, seorang musyrik dan pezina akan menghadapi hukuman berat, dan hukuman ini akan berlipat ganda bagi mereka di hari kiamat, di mana mereka akan tetap direndahkan di dalamnya selamanya. Aku telah melakukan semua kejahatan ini, jadi apakah ada kesempatan untukku?" Lalu Allah kemudian mewahyukan ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hukuman Jahannam adalah untuk semua pembunuh, musyrikin, dan pezina, kecuali orang-orang yang secara ikhlas bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Menjawab ayat ini, Wahsy berkata, "Wahai Muhammad, syarat dalam ayat ini tanpa kompromi, yang menyatakan kecuali orang-orang yang secara ikhlas bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Bagaimana jika aku tidak memiliki kesempatan untuk memenuhinya?" Allah kemudian mewahyukan ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Terhadap ini, Wahsy menjawab, pengampunan itu tergantung kepada kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah aku akan diampuni atau tidak. Apakah ada kesempatan lain untukku? Allah kemudian mewahyukan ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Mendengar hal ini, Wahsy berkata, "Ya, ini sudah sesuai." Dia kemudian masuk Islam. Muslim lainnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami juga telah melakukan dosa-dosa yang dilakukan Wahsy. Apakah ayat ini juga berlaku untuk kami?" Rasulullah menjawab, "Itu berlaku untuk semua muslim secara keseluruhan." Imam Tabrani dan Haytami menyatakan bahwa salah satu periwayat hadis ini yang bernama Adyan bin Sufyan dikategorikan sebagai periwayat yang lemah. Dengan demikian, terdapat dua versi hadis tentang masuk Islamnya Wahsy. Meski demikian, terhadap hadis yang terakhir ini, sejarawan Islam Ad-Dhahabi menyatakan bahwa salah satu periwayat dalam sanad hadis ini dikategorikan lemah. Pada hari-hari terakhir kehidupannya, Wahsy merupakan gagak hitam yang selalu dibenci kaum muslim. Dia menjadi pemabuk dan dihukum 2 kali karena minum khamr. Namanya dihapus dari daftar tentara. Umar bin Khattab biasa mengatakan pembunuh Hamzah tak pantas diberi ampun di dunia dan di akhirat. Mengenai kebiasaan Wahsy dalam menegak khamr juga dibenarkan oleh sejarawan Islam lainnya. Al-Waqidi, dia melaporkan penyaksian dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar yang menemui Wahsy dan memintanya menceritakan bagaimana dia dapat membunuh Hamzah.
Ubaidillah bin Adi bin Khayyar meriwayatkan di zaman kekhalifahan ketiga Utsman bin Affan, kami berperang di Suriah dan kami melewati kota Hims. Kami hampir dan menanyakan keberadaan Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah, dan orang mengatakan, kamu tidak akan dapat menyangka dia setiap hari minum minuman keras sampai pagi. Kelompok kami terdiri dari 70 orang. Setelah salat subuh, kami ke rumahnya. Tiba-tiba tampak seorang tua besar duduk di atas permadani, sekedar tempat duduknya. Kami menyatakan kepadanya, ceritakan kepada kami tentang pembunuhan Hamzah dan Musailamah. Tetapi dia menolak dan kami berkata, kami tidak akan menginap malam ini kecuali karena engkau. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sebanyak apapun dosa yang telah kita perbuat, asalkan bertaubat dengan taubatan nasuha, berniat untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat, kecuali syirik atau menyekutukan Allah. Yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa yang kita perbuat, karena Allah mempunyai sifat Al-Ghafur yang maha pemaaf, selagi kita tidak melakukan dosa itu lagi, atau dengan niatan tidak ingin kembali kepada dosa yang telah kita perbuat. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangat melimpah. Allah sangat sayang terhadap hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.